Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Halo Sobat Opsiku. Kita bertemu lagi bersama saya Esti di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo ya. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait tema yang sangat relevan dengan generasi muda. Gen Z siap kerja, peluang dan tantangan dunia kerja masa kini ya. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ya Pak ya. Nanti kita akan membahas, mengupas semua terkait dengan Gen Z nih. Peluang kerja bagi Gen Z apa saja, kemudian peluangnya seperti apa saja, dan bagaimana adik-adik kita nih Gen Z ini bisa masuk ke dunia kerja dengan tepat gitu ya, dengan kalau istilahnya adalah ready to job gitu ya Pak ya. Dan kira-kira program apa saja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja selaku institusi yang membidangi terkait dengan ketenagakerjaan. Oke. Beliau di samping saya ini hadir Bapak Bambang Sutrisno, MSI kalau di Kulon Progo, Pak Bamsud ya Pak ya. Ya, Bamsudnya Kulon Progo Bapak Ibu ya, teman-teman Sobat Opsiku. Oke, beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kulon Progo. Baik. Bapak, boleh kita mulai ngobrol nih terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Kulon Progo, yang mana memang kalau dilihat dari angka TPT ya Pak ya. TPT ini kita cukup luar biasa. Dari data bicara di tahun 2021 ada 3,69 TPT di Kulon Progo pada masa pandemi, dan luar biasa turunnya progresif sekali sampai ke angka 2,14 di tahun 2025 ya Pak. Bahkan di 2024 sendiri sempat di angka 2,01, itu luar biasa. Dan ini juga apresiasinya kemudian di tingkat nasional kita juga belum lama ini dapat penghargaan ya Pak ya, tingkat pertama di nasional untuk pengurangan angka pengangguran, TPT turun. Ini suatu apresiasi dan suatu prestasi yang luar biasa. Tapi sebenarnya kondisi ketenagakerjaan di Kulon Progo itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Esti. Jadi pada kaula muda ini utamanya, jadi perkembangan dari ketenagakerjaan di Kulon Progo ini trennya positif. Yes. Sejak pandemi tahun 2020-2021 sampai tahun kemarin, sampai hari ini, ini trennya positif. Artinya bahwa tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti tadi disampaikan, pada tahun 2021 itu 3,69%, turun menjadi 2,14% pada tahun 2025. Dan penurunan ini cukup besar kalau di rata-rata sekitar 1,55%. Dan ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja ini hanya ada 2 atau 3 orang yang masih belum mendapat pekerjaan. 2 atau 3-nya? Hanya juga 3 orang saja. Dan ini menandakan juga bahwa tingkat pengangguran terendah se-DIY. Satu DIY Kulon Progo ya. Paling rendah ini Pak. Paling rendah, dan penurunan ini menunjukkan juga peluang kerja yang semakin terbuka. Peluang terbuka. Baik secara formal maupun informal. Jadi di Kulon Progo ini dan sekitarnya ini trennya bagus, peluang kerjanya semakin terbuka. Di sektor formal itu di perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur, jasa dan sebagainya. Juga di sektor informal UMKM, termasuk sektor jasa pariwisata, kemudian perhotelan dan sebagainya, dan kuliner. Ini yang berkembang pesat di Kulon Progo. Berarti pengangguran ini bisa diatasi dengan berbagai macam ini ya Pak, sektor ya Pak? Ya, strateginya. Lalu sebenarnya apa sih Pak faktor utama yang bisa mendorong penurunan angka pengangguran sampai di tempat kita nih, dari yang 3,69 menjadi 2, sekian, itu apa aja Pak? Kalau kita runut ke belakang, ini faktor yang mendorong ini antaranya juga
yang paling utama pemulihan. Jadi pemulihan ekonomi ini yang atau recovery ya, recovery ekonomi ini sejak Covid sampai sekarang ini secara bertahap lah mengalami pemulihan. Oke. Kemudian juga bertambahnya investasi dan juga aktivitas usaha. Juga berkembangnya tadi sektor jasa pariwisata, jasa perdagangan, kemudian kuliner dan lain sebagainya, dan juga bertambahnya industri yang di kawasan industri yang di Sentolo. Sentolo ya Pak. Ini cukup signifikan juga di sekitar Kulon Progo ya, di Bantul, Sleman dan sebagainya ini kan juga berkembang industri-industri yang baru, dan ini juga menjadi magnet bagi tenaga kerja Kulon Progo untuk bisa bekerja di sana. Dan ini juga terbukti yang bekerja di luar Kulon Progo juga cukup banyak persentasenya. Yang keluar dan yang masuk juga lumayan. Iya, Pak. jadi turn and off-nya juga lumayan Lumayan lah banyak ya juga. Pak. Oke. Artinya begini, bahwa kaula muda itu tidak harus mati-matian bekerja di daerahnya sendiri saja. Oke. Namun harus wawasannya luas bahwa mencari pekerjaan penghidupan yang lebih baik itu bisa ke luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Oke, berarti anak-anak ini, teman-teman adik-adik Gen Z ini tidak hanya sekedar saya pinginnya kerja di dekat rumah gitu ya, kadang kayak betul. gitu ya. Berarti harus siap mental, harus siap terutamanya kemampuan juga ya untuk keluar daerah ya, keluar dari zona nyaman. Zona gitu ya, Pak. nyaman. Jadi mindsetnya harus diubah. Oke. Mindsetnya harus diubah, kompetensinya juga harus dibangun, diperkuat. Kemudian tinggal the show must go on. Oh, Gitu. show must go on gitu ya. Oke. Kalau kita bicara Gen Z nih Pak, bisa nih peluang kerja ada tadi ya dari dalam maupun dari luar, di luar DIY Ya, termasuk betul. gitu ya, bahkan di luar negeri ya Pak ya. Kemudian kalau di Kulon Progo sendiri Pak, peluang kerja apa sih sebenarnya yang terbuka bagi teman-teman adik-adik Gen Z kita ini? Jadi mereka bisa lebih pede, saya mau kerja di A, B, C seperti itu Pak. Ya, sebetulnya kalau di Kulon Progo ini kan tingkat literasinya juga termasuk tinggi ya. Oke. Melek internetnya termasuk tinggi. Ini cocok dengan karakter Gen Z ini yang melek digital. Melek digital. Melek digital. Jadi mereka itu sebetulnya natif digital. Oke. Mereka adalah lahir pada masa-masa digitalisasi ini muncul. Jadi revolusi industri paling enggak ya 4.0, kemudian sekarang 5.0, ini kan mereka lahir di antara itu. Sehingga ininya mestinya bisa dimanfaatkan untuk bisa memperoleh peluang kerja. Oke. Atau justru menciptakan lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan ini dengan kemampuan mereka yang dimiliki saat itu sesuai dengan karakteristik Gen Z. Artinya mereka melek digital, kemudian lebih familiar dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan handphone, seluler, smartphone. Ini yang bisa digali dari potensi itu, juga bahkan menciptakan lapangan pekerjaan atau menciptakan pasar kerja. Kalau dengan perusahaan asing juga bisa digunakan. Banyak adik-adik kita itu juga yang bekerjanya dengan sistem remote job. Istilahnya remote job itu kan berplatform digital, bekerja dengan perusahaan luar negeri, baik secara formal maupun freelance. Itu yang berkembang. Bahkan karena sekali banyak peluang-peluang itu yang cukup berhasil di Kulon Progo, ada di Nanggulan, ada di Pengasih dan sebagainya, itu cukup sukses mereka karena gajinya dolar dirupiahkan menjadi besar di atas 10 juta per bulan. Sehingga dikira tetangganya itu ngingu tuyul. Nah, padahal ini nggak kelihatan kerja, tapi kerjanya malam hari. Ini menjadi impian sebetulnya. Untuk itu kan generasi muda harus membangun kompetensi itu dengan baik. Oke, berarti ini jadi salah satu keunggulan dari adik-adik Gen Z kita Sebetulnya, ya Pak? iya. Bahwa mereka ini adaptable dengan teknologi ya Pak ya. Betul. Tinggal bagaimana memanfaatkan peluang tersebut, termasuk tadi remote job. Luar biasa itu, remote job berarti kita bisa kerja dari manapun, tapi income kita luar biasa ya Pak ya. Betul. Pakainya dolar, apalagi dolar sekarang sudah Masih 17 ya Pak ya. Oke. Lalu
lanjut kemudian Pak, terkait dengan tantangan ini bagi Gen Z, walaupun dari segi karakter Gen Z ini mereka punya keunggulan yang luar biasa banyak, tapi tentunya akan ada tantangan di masa depan bagi adik-adik Gen Z ini. Nah, kira-kira apa Pak yang menjadi tantangan bagi teman-teman Gen Z, adik-adik Gen Z untuk masuk dunia kerja saat ini Pak? Ya, tantangan dengan kaitannya Gen Z ini di dunia kerja ini yang paling utama adalah bahwa jenis pekerjaan ke depan ini kan semakin berubah semakin cepat dari sisi teknologinya, dari sisi persyaratan kerjanya dan lain sebagainya. Yang mana semua bisa diakselerasi untuk itu. Bisa diakselerasi. Iya, dan menggunakan otomatisasi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh para kaula muda, terutama Gen Z. Bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan garment ini sudah menggunakan robot. Nah, ini robotik nggak jauh-jauh dari sini di Bantul ini sudah menggunakan robot, sehingga otomatis kebutuhan tenaga kerja ini menjadi berkurang ya? Kalau mereka tidak siap untuk bekerja dengan sistem otomatisasi. Maka akan terlibas ya terlibas dan terlindas dan tertinggal. Jadi kita tinggal nonton toh ya Pak itu, ya. Sehingga ini tantangan bagi generasi muda, terutama Gen Z. Juga sebetulnya peluang juga, karena di samping ada tantangan ada peluangnya kalau mereka mampu menangkap peluang itu, meningkatkan kompetensi, knowledge, skill dan attitude-nya. Nah, ini mereka akan bisa menangkap itu, dan itu sudah terbukti banyak warga Kulon Progo yang kerja remote job, kemudian jadi programmer perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya. Ini kan peluang besar sebetulnya. Peluang besar. Jadi juga tidak mesti juga tingkat pendidikan tinggi juga kok tidak bisa mengcover, belum tentu. Justru malah lulusan SLTA itu yang bisa menangkap peluang dan punya kompetensi teknologi informasi, inilah yang mereka akan sukses nantinya. Terlepas dari pendidikan apapun, ketika Gen Z ini punya value added berupa keterampilan, kompetensi tambahan, itu nantinya bisa adaptable dengan kebutuhan dunia kerja. Ya. Berarti soft skill, kemudian bagaimana mereka harus meningkatkan daya saing itu jadi satu poin penting bagi adik-adik Gen Z. Jadi nilai plus bagi adik-adik Gen Z, karena kalau di rata-rata memang soft skill ini rata-rata kurang. Dan kurang diajarkan pada tingkat pendidikan formal. Masih kurang ya Pak? Masih kurang, sangat kurang sekali. Padahal contohnya seperti apa Pak? Ya ini, jadi kemampuan berkomunikasi, kemudian memecahkan masalah, memanage waktu, disiplin, kejujuran. Disiplin ini yang masih sangat lemah di antara kaum ini Gen Z. Padahal disiplin ini adalah setengah keberhasilan atau kesuksesan. Apapun pendidikannya, apapun kepintarannya, kalau tidak disiplin, nonsense. Langsung drop ibaratnya. Betul. Ya Pak ya. Adik-adik jadi harus di poinnya ya ini adik-adik ya. Communication skill berarti ya Pak ya. Communication skill ya paling utama. Kemudian problem solvingnya itu juga adik-adik harus kuatkan itu ya. Selain dari manajemen dan juga ada tadi disiplin. Disiplin dan etos kerja tentunya ya Pak. Itu yang menentukan. Pak. Kemudian kita sekarang loncat ke Dinas Tenaga Kerja selaku wakil dari pemerintah tentunya ya. Wakil dari pemerintah yang memiliki tugas fungsi di bidang ketenaga kerjaan. Kira-kira Pak, boleh di-sharing kepada kami nih strategi dari Dinas Tenaga Kerja sendiri gimana untuk membantu pertama dari adik-adik Gen Z ini biar dia bisa dapat pekerjaan yang tepat gitu ya. Kemudian bagaimana cara atau strategi dari dinas memperluas kesempatan kerja yang ada Pak? Jadi begini, kalau kita cermati ini terkait dengan ketugasan dinas ya, Dinas Tenaga Kerja ini adalah yang paling utama ini sebagai jembatan ya. Bridging, menjembatani antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Nah, untuk itu biar agar matching, sehingga begitu lulus
ini bisa langsung masuk dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Fasilitator. Jadi kami ini memfasilitasi, menjadi bridging untuk mereka-mereka yang lulus sekolah ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini karena problem serius yang sampai saat ini masih terjadi adalah mismatch antara kebutuhan dengan penawaran tenaga kerja. Supply and demand-nya di situ tidak sesuai. Kebutuhannya yang sekarang ini misalnya untuk perusahaan garment ini dengan sistem robotik, nah, tapi lulusannya ternyata belum paham tentang robotik. Untuk buat pola ini pakai robotik, tinggal ngoperasionalkan, ternyata siswa lulusan ini tidak tahu menahu tentang itu, taunya hanya main game. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Berarti bisa robot tapi robot game ya Pak ya. Kemudian juga terkait dengan disiplin waktu. Ekspektasi kaum Gen Z ini kan bekerja yang mudah, bisa disambi, tapi gajinya UMK atau tinggi. Nah, ini sehingga match ini yang harus kita persempit gitu antara ekspektasi dengan real di lapangan seperti apa. Ini kita menyebut itu. Nah, kita strateginya itu yang pertama, yang paling utama ini adalah menginformasikan, diseminasi lowongan pekerjaan. Baik dia melalui secara langsung, melalui pamflet-pamflet, sosialisasi ke sekolahan maupun ke kelurahan-kelurahan ya, sampai entitas tingkat bawah ini kita ke lapangan, kita sebarkan luaskan kaitannya dengan informasi lowongan pekerjaan. Juga melalui medsos karena ini era digital, sehingga di dinas itu ada 5 medsos akunnya, baik IG, kemudian Facebook, X, website, TikTok, dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengedukasi juga kepada masyarakat atau warga, terutama kaum Gen Z ini, agar bisa memilih dan memilah. Pilah jadi pekerjaan yang sesuai, juga untuk bisa nanti meningkatkan skillnya. Itu jadi diseminasi lewat berbagai media ya. Jadi informasi lawan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita strategi juga ini melalui pelatihan ya, juga. Jadi artinya kan bahwa pelatihan ini disampaikan kepada masyarakat, jenis pelatihannya apa, untuk mengisi jenis pekerjaan apa saja. Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan swasta ya, juga dengan PKK, Bursa Kerja Khusus yang di SMK SMA itu ada sekitar 33 sampai 35 PKK. Ini kita kerjasama dengan PKK, dengan PKOL kita, dengan Bursa Kerja kita, sehingga kita dapat memprediksi kebutuhan pelatihan untuk mengisi pekerjaan formal apa saja. Ini yang harus dilakukan. Nah, sehingga dari melaksanakan pelatihan itu pun kita juga menjadi tahu bahwa ternyata untuk mengisi pekerjaan formal ini utamanya ini harus dengan pelatihan tertentu. Dan selain itu pelatihan juga kita laksanakan untuk menjadi wirausahawan baru. Artinya ini tidak hanya mengisi pekerjaan formal saja, namun menciptakan lowongan atau pekerjaan sendiri, walaupun itu sektor informal. Sehingga ada 2 tujuan itu. Yang paling utama kita mengisi pekerjaan, memfasilitasi masyarakat atau warga ini untuk mengisi pekerjaan formal. Yang kedua, untuk mengisi pekerjaan informal, termasuk membuka usaha baru. Nah, ini paling tidak itu, sehingga makanya pengangguran di Kulon Progo ini turunnya cukup drastis, karena kita dorong pada 2 sisi ini. Kita dorong 2 sisi, baik formal maupun informal. Dari 2 sektor semuanya itu semua kita. Kemudian selain itu kita juga bekerja sama, memonitor, koordinasi juga kaitannya dengan program nasional.
Oke. Ya, program makan bergizi gratis ini ternyata di Kulon Progo ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pengurangan pengangguran. Jadi sampai hari ini sudah 51 SPPG 51 ya Pak? ya operasional di Kulon Progo. Ini sudah menyerap tenaga kerja sekitar 2.262 ya. Banyak sekali Nah, sampai hari ini, makanya kita cukup signifikan juga untuk menyerap tenaga kerja itu, sehingga pengangguran terbukanya juga turun. Oke. Nah, terus selain itu, dinas Pemda melalui dinas juga memperluas kesempatan kerja Oke. melalui padat karya. Oh, yang di desa-desa itu Iya, ya Pak di ya? desa ini kan utamanya ini adalah membangun infrastruktur secara sederhana, mungkin rabat beton, talut atau bronjong itu yang sederhana, siklop itu, Oke. yang mana masing-masing titik itu bisa menyerap setidaknya 27 orang Satu satu titik. titik Ya, padat satu karya titik itu padat ya Pak karya. ya? Padahal di Kulon Progo yang tahun ini saja ada sekitar 78 titik. 78 titik ya Pak ya? 78 titik, termasuk tambahan dari DAES itu 25 titik. Tambah 25. Oke. Iya, Berarti, jadi berapa itu? 100 lebih dari lebih ini dari Pak. 100 titik. Mm-mm. Nah, ini kan kalau di total itu ya menyerap 3.500 tenaga Tenaga kerja, ya. kerjanya, ya. Dan itu kan kelebihannya adalah bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi lebih masif, dan juga akhirnya menggerakkan roda perekonomian masyarakat di desa atau kelurahan setempat. Sampai ke level bawah ya Pak ya? Jadi ini memang kalau trickle down efeknya itu memang sampai ke bawah. Oke. Jadi itu betul-betul malah padat karya beneran. Jadi bukan padat modal tapi padat karya karena menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Fokusnya pada Pokoknya serapan tenaga tenaga kerja ya Pak ya. seperti itu. Oh, siap, luar biasa. Berarti tadi banyak banget strateginya ya Pak ya. Betul. Berarti dari dinas sendiri tidak hanya sekedar ke pencari kerja atau masyarakat, tapi bahkan ke sekolah juga tadi ya Pak. Sekolah-sekolahan kita kerjasama dengan Kadin juga. Oke, Kadin. Kita bentuk juga forum forum koordinasi lembaga pelatihan industri daerah, kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Kemudian juga ada tim koordinasi vokasi ya, revitalisasi TKDV itu kan juga kita kan Pemda sudah kerjasama dengan 15 perusahaan di Kulon Progo dan sekitarnya ya, sehingga diharapkan nanti dari lulusan-lulusan SMK ini yang utama ini bisa tersalurkan ke perusahaan-perusahaan dengan lebih mudah. Itu termasuk itu. Kemudian kita juga fokus pada ini sinergi kolaborasi antar lembaga OPD maupun lembaga di luar Pemda. Bentuknya seperti apa Pak sinerginya? Jadi kita kan untuk mengadakan suatu kegiatan itu kita kerjasama dengan mereka. Misalnya job fair yang akan kita laksanakan besok. Kita juga sinergi dengan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Kaitannya dengan lowongan pekerjaan, kaitannya dengan namanya pembukaan atau wirausaha baru atau usaha baru itu kita data juga, kemudian kita adakan pembinaan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga butuh lembaga atau butuh kerjasama dengan lembaga lain dan tenaga kerjanya perlu ditambah dan sebagainya. Jadi kita lintas OPD kerjasama itu dengan beberapa dinas dan instansi. Sinergi kolaborasi. Jadi kita itu pakai rumus KISMI. Ya, jadi koordinasi, integrasi, sinergi, kemudian simplifikasi, monitoring dan evaluasi. Ini kolaborasi, integrasi, tadi sinergi dan sinkronisasi agar kegiatan di
OPD 1 dengan yang lainnya tidak tumpang tindih Tidak tumpang gitu ya, tindih, Pak ya? tidak overlapping Lab ya. dan bisa fokus Oke. untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Oke, Pak, saya tertarik satu tadi, Pak, yang terkait dengan Gen Z ya, Pak ya. Tadi Bapak sebutkan ada kegiatan job fair ini. Pak, boleh Pak di-spill apa itu job fairnya? Ya, Kapan dan apa ya, layanan apa sih yang dibuka agar adik-adik Gen Z ini datang ke job fair nggak hanya sekedar datang saja, tapi mereka dapat apa itu, Pak? ya, job fair ini memang salah satu metode ya, salah satu metode media untuk mempertemukan antara pencaker dengan perusahaan-perusahaan. Oke. Kita kasih wadah, tempat, sistem, ini kita pertemukan mereka Oke. sehingga usernya itu perusahaan-perusahaan ini bisa dapat dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentang kerjaan. Dan sebaliknya bagi pencari kerja ini juga dapat pekerjaan impiannya sesuai dengan pekerjaan ekspektasinya. impian. Oh, Dan layanan ini kita laksanakan tahun ini ada 3 kali, 3 kali yang job fair. 2 untuk umum dan 1 untuk disabilitas. Oke. Selain itu kita juga sudah bekerja sama dengan bursa kerja khusus yang di SMK SMA itu udah 5 kali ya. Oh, oke. Udah 5 kali, jadi kita sinerginya juga dengan sekolah, dengan dunia usaha dan sebagainya ini kita lakukan untuk melaksanakan job fair, walaupun mungkin skalanya beda-beda. Nah, untuk yang besok ini spesial 2 hari dilaksanakan di Taman Budaya Kulon Progo. Taman Budaya. Ya, tanggal 23 sampai 24 23 Juni. 24 Juni ya, berarti ya, besok ini ya, Pak ya. besok ya Oke. sudah mepet sekali ini. Nanti para pencaker kawula muda utamanya ini bisa memanfaatkan tersebut dengan baik. Ada layanan AK1, kartu Ada ya kartu Pencari pencaker kerja. itu pencari sekarang kartu putih ya. Kartu nama putih, bukan kartu kuning lagi ya, Jadi Pak di ya. sana itu ada langsung cari kartu, kemudian konsultasi, melamar pekerjaan, memilih, memilah, kemudian bahkan bisa langsung ikut seleksi Bisa di langsung tempat seleksi, on Pak? the spot seleksi. On spot Nah, seleksi. spot seleksi ya ini kan bagus sekali, artinya bahwa datanglah, manfaatkan sebaik-baiknya, tidak Oke, mesti oke, oke. rezeki itu harus ditunda, Jadi- tapi rezeki harus dijemput. Dari Nah, jalan manapun, betul. dari manapun bisa ya, Pak. Bisa dengan cara apapun gitu. Jadi berbondong-bondonglah, manfaatkanlah sebaik mungkin dengan mengajak para sahabat dan teman-temannya. Oke, Dan nah, pelayan-pelayan lainnya juga banyak nanti, Ya, ada konsultasi karir, oke. kemudian juga pelayanan yang lainnya bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi carilah, Mm-mm. jangan mencari pekerjaan yang disenangi, Jangan mencari yang disenangi. tapi bekerjalah dan senangilah pekerjaan yang dilakukan sekarang. Nah, Jangan cari yang disenangi, tapi senangilah apa yang apa yang dilakukan. dilakukan Oke, gitu. Itu oke. rumusnya untuk sukses. Rumusnya sukses itu adik-adik Gen Z. Jadi tadi eventnya 23 dan 24 Juni ya, 2 hari adik-adik ya. ya. 23 dan 24 Juni. Adik-adik bisa datang ke Taman Budaya Kulon Progo untuk menghadiri sekaligus, yuk kita datang rame-rame ke Kulon Progo Job Fair untuk nantinya bisa, pertama kita dapat informasi lowongan gitu ya Pak ya. Betul. Bisa konsultasi juga ya Pak Bisa ya. konsultasi Ah. nasib. Bisa ketemu dengan langsung HRD berarti ya Pak. HRD-nya Langsung langsung. instruksi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, bahkan bisa seleksi juga ya Pak. Langsung seleksi. Berarti Betul, nanti betul. bisa setelah job fair adik-adik bisa tanda tangan kontrak kerja dong Pak. Bisa, Oh, oke mudah-mudahan bisa. jadi oke. Jadi Jadi adik-adik ini juga Mbak Esti, jadi tidak hanya yang dalam negeri saja, namun Oke. juga bisa jadi PMI, pekerja migran Indonesia, yang mana ini sifatnya resmi legal, menghindari penipuan dan sebagainya, atau non prosedural. non prosedural. Kalau pekerja keluar negeri ini dan ada perkembangan menarik. Jadi di Kulon Progo ini sampai hari kemarin ini sudah 210 lebih ya 210. PMI ya PMI. Jadi baru 5 bulan ya, baru 5 bulan lebih sedikit ini sudah 210-an Keluar negeri PMI keluar bekerja. negeri ya.
ini lebih besar daripada tahun kemarin. Satu tahun cuma 253 orang. 253 satu Iya, tahun. iya. Ini baru 5 bulan sudah 210 ya Pak. Karena ke luar negeri ini prospeknya lebih bagus. Satu orang PMI ini bisa mengangkat 3 orang sampai 4 orang keluarganya keluar dari kemiskinan. Kemiskinan, oke. Berarti pengurangan pengangguran juga salah satunya dari peran tenaga kerjanya juga ya. Itu yang paling. Kalau mereka aktif bekerja, kemudian akhirnya tadi geret ini istilahnya ya, bisa menarik mengajak teman-teman yang sama-sama pencari kerja untuk bisa bekerja gitu ya Pak. Oke, lalu Pak, pesan Bapak kepada ini Gen Z nih ketika adik-adik mau masuk dunia kerja dan kira-kira target dari Disnaker sendiri dengan adanya job fair ini seperti apa Pak? Ya, jadi kami mengimbau kepada para pencari kerja khususnya Gen Z ini jangan terlalu memilih-milih pekerjaan. Jangan terlalu memilih pekerjaan. Tapi pilihlah pekerjaan yang berpeluang berkembang ke masa depannya dengan upah yang setara dengan kinerja dan kompetensinya. Dan kemudian disiplin dan konsistenlah dalam bekerja. Disiplin dan konsisten ya. Oke. Baik Pak, ini tidak terasa kita sudah berapa menit ini, lama banget ini kita ngobrolnya ya Pak ya. Sobat Opsiku, kita dari narasumber kita tadi sudah banyak informasi, wawasan, bahkan juga inspirasi dan tadi informasi terkait program-program yang ada di dinas ya. Bagi adik-adik Gen Z, jangan lupa kalian jangan usah malu untuk bertanya ke dinas ya tentunya ya Pak ya. Langsung ke saja. dinas ya Pak ya. Lewat medsos juga bisa. Lewat medsos juga bisa. Adik-adik nanti bisa konsultasi. Saya kira-kira bisa bekerja di apa, bagusnya seperti apa, itu jangan sampai adik-adik ketika bekerja nanti tadi ya Pak ya, bekerjanya hanya tidak senang, tidak senang, tidak bahagia, tidak akhirnya bahagia. Ya turnovernya sangat tinggi tadi selain mismatch. Baik, kabar baiknya tentunya peluang kerja di Kulon Progo ini tetap berkembang ya, baik di Kulon Progo maupun sekitarnya, bahkan sampai ke luar negeri. Adik-adik Gen Z, jangan lupa kalian tingkatkan kompetensi kalian untuk nanti bisa masuk ke dunia kerja dengan sebaik mungkin. Demikian, terima kasih Pak Bambang Sutrisno, MSI Pak Bamsud ya. Boleh saya nyampaikan slogan saya? Boleh sekali. Monggo, silakan slogan dari Dinas Tenaga Kerja ya Pak ya. Tenaga kerja untuk menyemangati kita semuanya. Salam tenaga kerja. Tangguh, kompeten, berkarakter. Oh, bisa kita ulangi lagi Pak. Jadi saya bisa ikut nih Pak ya. Oke, baik. Salam tenaga kerja. Tangguh, kompeten, berkarakter. Baik, terima kasih. Salam bersama kita ya, akhiri untuk periode kali ini ya Pak ya. Untuk episode kali ini kita akhiri dengan sangat senang sekali tadi informasinya banyak sekali. Tentunya saya Esti yang sudah mendampingi. Mohon maaf ya di teman-teman sobat Opsiku apabila ketika kita ngobrol tadi banyak ternyata ada yang kurang nih. Monggo nanti komen aja, komen ke podcast agar nanti bisa kita follow back tentunya nggih. Dan kita akan ketemu lagi di episode Opsiku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.